kasih semacam ciri-cirinya lah. Orang-orang antinomian yang modern itu seperti apa? Satu, dia meremehkan dosa. Jadi dosa itu nggak apa-apa lah, biasalah. Semua orang juga melakukannya. Kalau kita nanti nggak apa-apa lah, kita ini berhubungan sebelum waktunya, Tuhan juga akan ampuni. Iya kan, Tuhan juga ampuni kita. Gitu, nggak mungkin Tuhan nggak ampuni kita. Ini, meremehkan dosa. Terus kemudian yang kedua menolak teguran. Dia nggak mau ditegur, sekecil apapun. Walaupun dia begini, ya. Iya. Terus. Iya kan? Terus kemudian apa? Nggak ada pertumbuhan rohani jadinya. Dan selalu kasih karunia itu jadi alasan. Ini kan kasih karunia. Masa sih dirimu nggak berkasih karunia sama aku? 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Yang penting kita itu percaya Yesus. Kemudian kita ini sudah hidup di bawah hukum kasih karunia, sudah nggak di dalam hukum Taurat. Lalu ada juga diksi yang berkata, udah nggak usah hakimin saya deh, Tuhan lebih tahu hatiku. Mungkin kamu lihat aku, tapi Tuhan lebih tahu isi hatiku. Udahlah, kita nggak usah ngomongin dosa terlalu serius. Ini gereja ngopi ini apa-apa dosa terus. Udah, kita nggak usah ngomongin dosa. Pokoknya kalau orang sudah hidup dalam kasih karunia, dia udah otomatis nggak hidup di dalam dosa. Nah, ini beberapa penggalan kalimat dari, bisa dibilang ajaran. Ada satu istilah di Igrea sudah sering ini disampaikan, antinomianisme. Nah, mungkin istilah ini agak sedikit asing bagi beberapa jemaat, tetapi coba kita bahas di hari ini, Pak Bro. Hari ini bersama dengan Pak Bro saya, ya kan, Pastor Daniel. Saya senang kalau ada dia. Ya, ada banyak insight-insight baru yang buat kita tuh merinding, ya kan, merinding sekaligus mengkalibrasi hati kita ulang. Pak Bro, semua kalimat-kalimat yang aku sampaikan tadi itu beberapa penggalan kalimat yang sering kita dengar di dalam keseharian seseorang yang percaya kepada Yesus. Benar. Bahkan nanti kita bahas ada kesalahpahaman juga tuh di jemaat Roma, di Roma pasal 6. Tapi aku mau masuk secara definitif dulu supaya orang punya common ground yang sama, punya pijakan yang sama terkait dengan antinomian. Kan lawan antinomian kan legalistik. Next time kita bahas legalistik. Tapi kita bahas hari ini antinomian. Boleh tolong kasih deskripsi, definisi dari antinomian itu apa sih? Antinomian ya. Jadi ini bahasa Yunani, brother. Kan? Siap. Ya, anti itu artinya melawan. Ya. Nomian itu artinya hukum. Jadi kalau secara sederhananya begini, ini adalah pandangan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Orang percaya tidak lagi perlu memperhatikan hukum-hukum Allah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi cuek lah terhadap hukum-hukum Allah. Karena apa? Karena merasa bahwa keselamatan itu anugerah. Udah, pokoknya percaya Yesus pasti masuk surga. Iya, jadi betul. Jadi mereka ini tidak selalu nolak Alkitab, gitu kan? Juga tidak menyangkal Yesus, gitu kan? Bahkan sering bicara tentang kasih karunia. Ini kasih karunia, anugerah. Hyper grace jatuhnya. Bisa jadi begitu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah begini. Mereka ini memisahkan karunia atau kasih karunia atau anugerah itu dari pertobatan dan ketaatan. Dipisahkan. Coba jadi, Pak Bro. Dengan kata lain mereka mengubah gini loh. Keselamatan, kita diselamatkan itu tanpa perbuatan. Jadi, atau dengan kata lain, perbuatan itu nggak penting. Melakukan hukum-hukum itu nggak penting. Melakukan perbuatan baik, melakukan hukum-hukum itu tidak penting. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Betul. Ini pandangan antinomian, makanya disebut melawan hukum. Begitu. Jadi nggak apa-apa deh kita suka-suka, katakanlah kita mabuk, kita zina, kita bohong, kita melakukan dosa. Betul. Kalau kita sudah, kan Yesus sudah menebus kita. Betul. Kecukupan Kristus kan cukup untuk menebusku. Benar sekali. Masa dosa-dosa aku lakukan ini mengubah keputusan Tuhan. Iya, itu antinomian. Aku udah selamat ya, udah pasti selamat lah. Iya. Udah pasti masuk surga lah. Enak sekali kan hidup seperti ini. Wah, ini bahaya loh sebenarnya Pak Bro. Oh, bahaya. Ada banyak loh orang Kristen kayak begini. Iya. Yang merasa bahwa
Aku sudah selamat, jadi ya udah. Udah suka-suka. Aku ya ada orang bilang gini, aku ngapain ke gereja? Yang penting aku hidup baik aja. Iya. Toh juga kadang-kadang di gereja lebih jahat kelakuannya dibandingkan aku. Iya, betul. Aku aja nggak ke gereja, tapi aku bantu orang, baik ini. Udah, aku yang penting percaya Yesus. Iya. Aku udah banyak kecewa tuh sama gereja. Benar. Ini bisa termasuk orang antinomian? Iya. nggak, Bro? Benar sekali. Makanya tadi yang di awal aku bilang bahwa udah jangan hakimi aku, Tuhan tahu kok isi hatiku. Iya, betul. Yang penting Tuhan tahu isi hatiku bahwa aku baik kan gitu. Aku baik kok. Iya, aku nggak berpikir jahat, aku Iya. nggak bermaksud jahat, dan seterusnya dan seterusnya. Masih lebih baik aku yang nggak pernah ke gereja dibanding kamu yang sering setiap hari ke gereja tapi Benar. masih gosip, fitnah Benar. orang, benci Iya. orang, ngapain? Itu antinomian. Wow. Ini pun terjadi di zamannya Rasul Paulus yang tadi aku sudah disclaimer. Benar. Jadi di gereja mula-mula ini sudah terjadi. Terkait Roma 6 ayat Betul. berapa ya? Ayat 2. Jadi kan Rasul Paulus pada waktu itu kan harus menjawab ya. Iya, Dia ada tuduhan dan ada penyalahgunaan ajarannya. Oke. Ya tadi karena dia mengajarkan kasih karunia, dipikirnya ya sudahlah kalau begitu aku masih boleh hidup suka-suka gitu kan. Karena Nah, kan kasih karunia lebih besar dari betul, dosa yang dari kita dosa. lakukan. Ayo Betul. kita berbuat dosa kalau ya, begitu. itulah yang dikatakan tepat. Roma pasal 6 ayat 1-2 demikian bunyinya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu gitu ya. Dan Paulus menjawabnya dengan sangat tegas. Sekali-kali tidak. Jadi Paulus mengatakan, ya udah deh nggak apa-apa karena kasih karunia kamu boleh hidup semau-maunya. Paulus tidak mengatakan begitu, bahkan dia mengatakan sekali-kali tidak. Oke. Berarti ini kan satu larangan yang sangat keras kan? Ya, ya. Gitu. Mengapa begitu? Nah, karena Injil itu bukan hanya mengampuni dosa, tapi Injil juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Membebaskan kita dari kuasa dosa, sehingga orang yang benar-benar mengalami kasih karunia itu tidak akan mencintai dosa seperti sebelumnya. Mesti kita disclaimer dulu supaya jelas bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menebus hukuman dosa kita, yaitu upah dosa ialah maut. Betul. Yang harusnya kita semua masuk neraka. Betul. Tapi Kristus pun menebus kuasa dosa yang Kuasa dosa. tarik-menarik dengan Betul, di dalam diri kita, ketegangan sehingga dalam diri kita ini ya. kita punya kemampuan untuk melawan dosa itu. Karena tanpa Kristus kita tidak punya kuasa untuk melawan dosa itu. orang antinomian nggak usah dilawan dosa Nggak itu. usah dilawan. Orang Yesus sudah Karena sudah ditanggung hukumannya, Ditanggung gitu hukumannya. kan? Sudah beres hukumannya, Ngap. sehingga kita tidak perlu melawan kuasa dosa. Padahal dalam hal ini kita harus sinergi ya dengan Roh Kudus. Benar sekali. Roh Kerjakanlah Kudus mengingatkan keselamatan. kita. Roh Kudus justru ada di dalam hati kita untuk membantu kita mengalahkan kuasa dosa ini kan. Gitu, tanpa Roh Kudus emang dosa bisa dikalahkan? Nggak mungkin bisa dikalahkan. Setuju. Gitu. Aku begini. Kalau legalistik ya, orang legalistik kan dia melakukan hukum-hukum ya. Iya, taat. Taat gitu, bahkan performanya lebih bahkan dia merasa bahwa dengan dia taat, dengan performa yang dilakukan, melakukan hukum-hukum, dia bisa diselamatkan. Iya. Kalau ini terbalik. Ini terbalik. Ini kita nggak usah melakukan hukum-hukum. Iya. Orang kita udah selamat. Betul. Nah, aku pengen tanya sesuatu yang sifatnya eksistensial nih. Ya. Nampaknya lebih menarik jadi orang antinomian, Pak Bro, dibanding legalistik. Kenapa antinomian ini sangat menarik? Menurut Pak Bro, Jadi kalau legalis oke. itu kan cenderung orang menekan segala keinginannya, asketisme. Mungkin Asketisme, gitu ya, kita ya. bilangnya kan. Stoicisme juga begitu. Betul kan? Kita harus menekan nih segala Iya. sesuatu dalam diri kita. Iya. Gitu kan? Sementara kalau antinomian malah justru kamu bebas mengikuti apapun keinginanmu. You only live once, ya kan? Itu spirit antinomian. Kamu hidup sekali. Nikmatilah. Mati hidup. Iya kan? Lakukan dosa sesuka hatimu lah gitu Iya. kan. Darah Yesus cukup untuk mengampuni itu. Iya. Nanti juga Jadi yang satu berusaha menekan Ya. keinginannya, di sisi lain yang satu mengobarkan seluruh gairahnya, passionnya, hawa nafsunya dibebaskan sebebas-bebasnya tanpa aturan. kalau ada istilah muda foya-foya, Iya. mati masuk surga. Tua kaya raya dulu. Tua kaya raya. Iya kan? Mati masuk Mati surga. masuk surga. Itu kan orang normatif dunia berkata begitu. Iya. Mungkin di kalangan orang gereja, ya udah
kita sudah dijaminkan keselamatan. Iya. Itu memang benar, itu dijaminkan Benar, keselamatan. keselamatan itu pasti. Tapi bukan berarti lu suka-suka hidup sembrono-sembrono gitu, Benar. bro ya. Jadi cocok dengan keinginan hati kalau antinomian itu. Oh, Gitu. karena Makanya mengapa menarik hati ya. Menarik hati sesuai dengan apa yang diinginkan hati kita. Wah, Gitu. hei orang-orang antinomian, dengarkan ini baik-baik. Iya kan? Siapa yang nggak suka misalnya keselamatan tanpa pertobatan? Kamu udah selamat, nggak usah bertobat, nggak apa-apa. Iya. Ih, Bahkan suka sorry banget, nih, mungkin koreksi saya kalau saya salah ya. Tapi saya pernah dengar dari salah satu pengikut Hyper Grace. Saya mendengar langsung. Saya nggak tahu apakah benar begitu ajarannya. Dia bilang gini, kita tuh udah nggak perlu minta ampun. Karena dosa kita udah selesai di atas kayu salib. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa atau berbuat dosa, kita udah nggak perlu minta ampun. Karena dosa itu pun sudah dibayar oleh Yesus. Ya kalau begitu pemikirannya nggak usah perlu ada Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa lah. Nice. Benar kan? Roh Kudus ada, turun untuk menginsafkan kita dari dosa kita. Otomatis kan itu berarti bahwa benar Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita. Ya, bahkan termasuk hukuman dosa yang terakhir tadi sudah mengalami. Nah, kuasa dosa yang bergumul di dalam diri kita ini kan, itu pun sebenarnya sudah dikalahkan. Ya. Jadi sekarang ini kita hanya bergumul dengan apa sih sebetulnya? Dengan dosa itu yang sudah memang dipatahkan sengatnya gitu, yang tidak akan mengakibatkan kita mati gitu. Ya, ya. Bukankah ini menjadi pertobatan, pengakuan dosa itu menjadi lebih ringan? Ya, betul. Karena dosamu apapun yang kau akui di hadapan Tuhan, hukumannya sudah ditanggung oleh Kristus. Wow, itu. Bukankah itu akan membuka diri kita gitu? Bukan malah justru kita semakin berbuat dosa, tapi justru karena dosa kita itu tadi begitu rapatnya kita sembunyikan, berlapis-lapis caranya kita menyembunyikannya, bahkan bisa menipu diri kita sendiri sampai. Nah, Roh Kudus membantu kita, menolong kita. Diungkapkanlah, diinsafkanlah kita. Lewat apa? Lewat berbagai macam pergumulan yang mungkin kita hadapi. Gitu. Jadi sehingga yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika Tuhan mengungkapkan tentang keberadaan dosa kita itu, apakah kita sebenarnya peka akan suara Roh Kudus atau tidak? Karena pada akhirnya kalau orang hidup dalam spirit antinomian ini, dia akan menerima keselamatan tapi tanpa pertobatan. Iya, betul. Kasih karunia tanpa perubahan hidup. Ya. Iya kan? Surga tanpa kekudusan. Iya loh, ada orang yang yakin masuk surga tapi hidupnya nggak kudus. Bener kan? Kristus adalah juru selamat, tapi bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan itu kan ngatur nih, dia adalah raja. Jadi juru selamat sudah menyelamatkanku. Tapi salah satu filsuf abad pertengahan Nietzsche bilang gini, dia kan punya spirit untuk membangun Ubermensch, manusia super. Dia bilang gini, kalau kamu ingin menjadi manusia super untuk mendapatkan potensi terbaik atas hidupmu, menjadi versi terbaik atas hidupmu, kau harus hilangkan namanya Tuhan. Karena kalau ada Tuhan di konsep pemikiran dan di hatimu, kau akan diatur, harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu, harus ini, itu, harus ini, itu. Spirit ini kayaknya masuk juga ke gereja. Jadi gitu. pada dasarnya kita itu tidak mau diatur, kita mau mengatur diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, kita itu ingin menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri kan? Kita ingin dapat mujizat. Betul. Dapat berkat dari Tuhan. Iya, itu yang kita harapkan dari Tuhan kan? Tapi kita nggak mau hidup dalam pertobatan. Iya, kita menyimpan dosa kesukaan kita itu kan? Dosa favorit kita gitu. Jadi itulah antinomian menjadi payung yang aman. Iya ya. Buat orang-orang yang punya pemikiran ini kan. Tanpa sadar loh itu. Iya kan? Karena apa? Berhala kita nggak diganggu, ya kan? Malah dikasih makan. Nggak perlu menuntut memikul salib tiap hari untuk mengikut Yesus. Tidak ada penyangkalan diri, gitu kan? Ngeri banget kalau sampai kita justru itulah ini berbahaya kan? Ngeri banget kalau kita mengkhotbahkan, malah kita mengisi berhalanya dia ya kan? Justru itu bahayanya. Jadi bahayanya seseorang tidak menyadari bahwa dia sedang menuju kebinasaan. Gitu. Iya. Jadi kalau
tahu bahwa oh di sana bahaya gitu kan, enak ya. Iya. Mungkin dirimu akan segera aware gitu. Betul. Tapi ini nggak sadar. Nggak sadar, betul. Karena ngerasa semua udah ditutup dengan asumsi atau pemikiran bahwa kita sudah diselamatkan. Iya. Udah kita Jadi nyaman-nyaman aja, santai aja iya. gitu. Makanya tadi ada Gitu. istilah, udahlah bro, jangan terlalu banyak ngomong-ngomong dosa deh. Iya kan? Kita ngomong, udah kita kasih under grace. Iya. Kita sudah nggak di under law, udah Nggak usah ngomongin dosa. ngomongin dosa. Gitu. Betul. Padahal sadar tidak sadar itu sesungguhnya ya bisa kita katakan bahwa itu adalah musuh Injil kan. Itu adalah musuh Injil, betul. Kenapa? Karena Injil itu kan begini, berkata, saya diterima oleh Allah itu hanya karena Kristus. Itu Injil. Injil. Siap. Sehingga saya rindu untuk menaati dia. Iya, barang siapa yang mengasihiku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Betul. Kan? Jadi kita bukan taat supaya diterima, tapi kita taat karena sudah Diterima. Diterima. Ini paradigma lagi nih. betul. Oke, bisa elaborasi lagi Pak Bro. Jadi kan gini, banyak orang mengira bahwa Yesus itu hanya bicara tentang kasih kan. Ya. Jadi Bahkan kita kan dilabeli sebagai agama kasih. betul, karena Yesus mengajarkan kasih. Iya. Ya lupa bahwa Yesus juga mengajarkan tentang ketaatan. Tadi brother sudah sempat singgung itu kan Yohanes 14 kan itu. Iya. Yohanes 14 ayat 15. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah-perintahku. Jadi Yesus itu tidak berkata begini kan, jika kamu mengasihi aku, perintah nggak lagi penting kan, kamu udah yang penting mengasihi aku Oh, aja, iya, bukan benar. gitu kan. Tapi sebaliknya, kasih kepada Kristus justru menghasilkan apa? Ketaatan kepada Kristus. Jadi ketaatan itu bukan akarnya keselamatan, ketaatan itu adalah buah dari keselamatan. Akar itu berarti sumber ya, kita taat akhirnya kita selamat. Tidak. Ya. Yesus justru mengajarkan ketaatan itu adalah buah dari keselamatan. Jadi tidak bisa tidak orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus, dia pasti taat. Dia akan taat. Jadi kalau tidak taat, yang kita pertanyakan adalah Dia benar-benar nggak meresponi Itu dia. keselamatan itu. betul. Karena orang antinomian ini cenderung kepada nggak usah kita taat. Betul, dia meremehkan dosa. Ngapain kita taat? Betul, semua orang juga begitu gitu kan kita bilangnya. Siapa teolog yang bilang cheap grace itu Pak Bro? Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Iya. Cheap grace. Cheap grace. Jadi ketaatan nggak perlu pakai pemuritan, yang penting iya betul, ketaatan nggak perlu pakai pemuritan. Toh kita juga manusia biasa, Iya. kan gitu kan kita bilangnya. Jadi meremehkan dosa, Tuhan juga pasti ngerti diriku orang lemah, orang berdosa, dia pasti tahu. Kita ini kan tempat salahnya dan hilaf. Betul. Ketika ditegur apa jawabannya? Ya udahlah. Ya kan, jangan menghakimi saya. Tuhan kan tahu isi hati. Iya kan gitu. Padahal Alkitab juga mengatakan kan, teguran dengan kasih itu Iya. sesuatu hal yang teguran sangat baik kan. Lebih baik teguran dengan yang nyata-nyata. gitu, iya. Sehingga orang yang seperti itu tahun demi tahun karakternya sama, nggak pernah berubah, dosanya sama, nggak pernah bertobat, Walaupun dia bisa bahasa roh Pak Bro. merasa aman dengan itu. Bahasa Gitu. rohnya di gereja sampai Merasa aman. gemetar-gemetar. Jadi ya kan? seolah-olah bahwa ke gereja itu sebagai satu sarana untuk mencuci lah gitu. Aku akan aman-aman saja selama aku masih ke gereja. Percaya Yesus, gitu ke ya. gereja, masih ke ikut gereja. komunitas. Betul. Jadi kasih karunia selalu akan jadi alasan untuk hidup sembarangan. Aku hidup suka-suka ya tadi, masih mabok, masih mungkin selingkuh, masih main Main judi online. ya kan, main perempuan atau main laki-laki gitu. Main laki-laki juga ada betul. Ada sekarang. juga kan, makanya saya bingung jadi main pasangan gitu, main laki-laki atau main perempuan. Iya, Kan bisa main bisa laki-laki jadi atau main duanya. perempuan, betul. Gitu. Padahal kasih karunia itu sebetulnya kan kuasa untuk hidup yang baru. Kita hidup yang tidak lagi takut akan hukuman dosa. Coba apakah bukan itu hidup yang menyenangkan seharusnya? Hidup yang luar biasa. Wow. Betul bukan? Iya, Kita iya. hidup tanpa takut akan hukuman dosa lagi. Iya. Sehingga ketika diungkapkan oleh Roh Kudus, kita berterima kasih ya, terima kasih Roh Kudus, kau mengingatkan aku. Justru setiap waktu kita akan diingatkan, dan kita udah tahu jalurnya. Oh, kita mau berubah dari ini, ya bertobat. Percaya bertobat Iya, itu ya, Pak betul. Sebagai sarana perubahan kita. Bro. Bisa tolong Pak Bro dibuat lebih sistematis Iya. terkait dengan supaya kita bisa langsung mendarat nih, sampai Pak Bro minum. Supaya kita bisa mendarat ke jemaat, dia pun bisa mendeteksi dirinya
aku nih ternyata ada di musuh Injil yang antinomian. Antinomian. Iya. Karena kan tadi kalau bahasa Jawa tadi itu nyaruh dia. Iya. Musuh Injil ini dia nyaruh gitu untuk membuat seseorang jadi dia tidak tahu bahwa dia sebetulnya sedang diliciki oleh hatinya yang licik. Dia ada di dalam geng atau ada di dalam Kelompok itu ya. koridornya antinomian. Iya. Orang-orang modern sekarang kan pintar untuk menutupi sisi di mana dia itu sesungguhnya antinomian. Iya. Mungkin pertanyaan lagi nih, kasih semacam ciri-cirinya lah. Orang-orang Iya. antinomian yang modern Jadi, itu seperti apa? Betul. Jadi ini sudah kita ungkap dari awal tadi kenapa? ya. Makanya aku Misalnya bilang nih, supaya contoh lebih ya. sistematis. Betul. Jadi misalnya satu, dia meremehkan dosa. Oke. Ya, jadi ini Catat saya ya. highlight ya, meremehkan dosa. Highlight lagi. Jadi dosa itu nggak apa-apa lah, biasalah. Semua orang juga melakukannya. Kalau kita nanti nggak apa-apa lah, kita ini Nanti berhubungan sebelum waktunya, Tuhan nanti juga Tuhan akan ampuni. Iya kan, Tuhan juga ampuni kita. Gitu, nggak mungkin Tuhan nggak ampuni kita. Ini meremehkan dosa. Terus kemudian yang kedua, menolak teguran. Oh. Jadi dia nggak mau ditegur, sekecil apapun. Walaupun dia begini ya. Iya. Iya. Iya, tapi kalau bahasamu kan bodoh amat nih orang gitu kan, menyebalkan sekali dia ini kan gitu. Kayak dia nggak punya dosa juga gitu ya kita bilang. Terus. Iya kan? Terus kemudian apa? Nggak ada pertumbuhan rohani jadinya. Oke. Gitu. Dan selalu kasih karunia itu jadi alasan. Ini kan kasih karunia. Masa sih dirimu nggak berkasih karunia sama aku? Oke. Gitu. Jadi misalnya menolak teguran itu sebagai sarana sebetulnya itu menjadi yang biasa kita sebut self defense mechanism kan. Siap. Jadi berhala di hati kita itu pintar sekali bahkan untuk apa? Menutupi dirinya gitu, mengcover dirinya. Begitu ada serangan, selalu kita marah, menutupi berhala kita. Ya. Kita cover Ya. untuk melindungi jangan sampai ini yang namanya berhala tersentuh gitu. Itu yang kita lakukan. Oke. Sudah berapa tadi? Sudah 3? 4. Sudah 4. Ini udah Betul. masuk ke 4. Jadi ulang lagi ya, Ya. meremehkan dosa, menolak teguran, tidak ada pertumbuhan, lalu kemudian kasih karunia akan selalu jadi alasan. Oke. Gitu. Hanya 4? 4 cukup. 4 itu cukup? Itu saya rasa sudah memberikan gambaran. Ada banyak contoh dari itu semua untuk menggambarkan betapa kita ini punya cara pandang yang salah Oke. tentang kasih karunia Allah. Jadi sebenarnya ya kalau kita belajar lebih jauh, mendalami lebih jauh ya, Ya. kita itu sesungguhnya ada di dalam begini. Kadang-kadang ada orang legalistik yang mengkritisi orang antinomian. Iya. Kamu kok nggak melakukan hukum? Antinomian mengkritisi orang Iya. legalistik yang orang taat hukum. Kok repot? Repot nih. Susah-susah amat. Balik ke perjanjian lama ini balik orang ke ini. lama ini, iya. Kita betul. kenapa kita butuh Injil pada akhirnya Pak Bro? Maksudnya solusinya kan tentu dari dua musuh Injil ini, Iya. termasuk antinomian, tentu adalah Injil. Iya betul. Nah, bisa tolong Pak Bro kasih semacam gambaran yang lebih detail terkait dengan kenapa pada akhirnya Injil ini menghasilkan pribadi-pribadi yang mencintai kekudusan Tuhan. Kan Iya. ada istilah kita, semakin kita melihat kekudusan Tuhan, semakin kita melihat keberdosaan kita. Iya. Dengan kata lain, semakin kita melihat kekudusan Tuhan, semakin harusnya kita menjauhi apa Iya. namanya spirit antinomian. Iya, Kita betul. semakin melihat keberdosaan kita, di saat bersamaan kita pun Betul. sanctification, Iya. dikuduskan oleh Tuhan. Betul. Secara progresif. Iya. Karena begini bro, brother. Karena Injil itu mengubah hati kita. Injil itu mengubah keinginan terdalam kita. Kan spirit antinomian ini sejalan dengan keinginan terdalam hati kita. Oke. Nah, Injil yang mengubah itu. Kenapa? Ketika kita melihat kematian dan kebangkitan Kristus itu, kita melihat betapa dalamnya dosa saya, betapa besarnya kasih Kristus, betapa mahalnya harga penebusan kita. Ketika kita melihat ini ya, wah betapa dalamnya dosaku, betapa besarnya kasihnya, betapa mahalnya harga penebusan itu. Apa yang kita pikirkan kemudian? Aku nggak ingin lagi hidup seperti ini. Aku tidak ingin lagi hidup untuk diriku sendiri.
Nah, kalau saya boleh kutip satu ayat nih brother ya. Siap. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 begini bunyinya. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, Kristuslah jawaban. Betul. Kristuslah, karena Kristus mengubah hati kita. Oke. Mengubah hasrat terdalam kita. Termasuk tadi meremehkan kasih karunia tadi, Mencintai dosa. mencintai dosa. Iya. Tidak Jadi, mau ditegur tadi. Iya, secara sederhana kan orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya, gitu kan. Nggak mungkin nggak membenci dosa. Harusnya ya. Iya dong. Betul, betul. Kalau ada Roh Kudus dalam hatinya tapi masih membenci dosa, masih mencintai dosa, Mencintai dosa, menikmati dosa. cocok nggak tuh kira-kira? Siap. Nah, orang-orang antinomian ini cenderungnya ke situ, punya Roh Kudus, tapi mencintai dosa. Nggak mungkin kan? Tapi terus dikedok, ditutupnya dengan save mekanismenya ditutup dengan kasih karunia. Nggak mungkin kan? Semuanya bertolak belakang, semuanya saling bertentangan. Ya, ya. Gitu. Sesuatu yang tidak mungkin secara hakikat, kalau kita bilang kan. Secara filosofis juga nggak mungkin kan, pastinya kan? Betul. Gitu. Ada Roh Kudus, kok nggak kudus? Ya. Setuju. Nggak mungkin kan? Gitu. Karena bicara kekudusan itu bicara relasi kan sebenarnya. Bicara sejauh mana kita mengenal, menikmati, memuliakan Allah. Betul. Sampai pada akhirnya kita menjauhi dosa-dosa tadi itu. Benar ya. Karena Roh Kudus di dalam hatinya. Setuju. Yang menerangi kita. Makanya dosa itu kan begitu berbelit-belit, begitu gampang sekali berubah-ubah gitu. Tanpa diterangi oleh Roh Kudus, kita pun nggak bisa mengerti bahwa oh ini ternyata dosa ya. Ya. Gitu. Nah, untuk orang antinomian ini, Pak Bro, jawabannya tidak bisa tidak, harus Kristus. Harus Kristus. Jadi Harus Kristus. bukan karena dia tidak memahami hukum kan masalahnya. Iya. Dia juga tahu hukum. Tapi masalahnya adalah dia tidak menghargai karya Kristus. Kalau dia tiba kepada kesimpulan bahwa Kristus begitu berharga, tidak hanya oleh istilah kita tidak hanya kebergunaannya, tapi tidak hanya kebergunaan, tapi keindahannya. Gitu. Melihat keindahan Kristus, mungkin sempat terjebak di antinomian. Ya. Tapi cepat dia tak punya kepekaan gitu. Benar. Pak Bro. Ya bayangkan saja gini, orang yang melihat dosa begitu serius sampai anak Allah harus mati. Tapi ketika seseorang melihat juga bahwa kasih Allah itu begitu besar sehingga anak Allah rela mati. Jadi harus mati sama rela mati. Coba bayangkan itu menyentuh hatimu. Berarti kan apa? Allah membenci dosa Ya. sampai dia harus mati. Tapi dia juga mengasihi orang berdosa, dirimu dan diriku. Sampai dia rela mati. Nice. Kalau kita bisa melihat ini, brother, tidak mungkin kita akan jadi antinomian. Tidak mungkin kita akan meremehkan, merendahkan kasih karunia Allah. Melihat betapa kita dikasihi, betapa dosa kita itu begitu menyedihkan hati Allah. Gitu, betapa mahalnya kan gitu, sampai betapa mahalnya kan gitu. Bagaimana mungkin saya akan terus hidup dalam dosa kalau saya menyadari bahwa Kristus begitu mengasihi saya. Masalahnya selama ini nggak sadar-sadar gitu. Ya. Tugas kita semata-mata hanya menyampaikan. Betul. Tugas saya pun, tugas kita semua Ya. semata-mata menyampaikan keindahan Betul. salib Kristus. Kita harusnya ya, ini sebagai penutup, kita harusnya bisa menang karena kita punya Roh Kudus. Hanya saja kita tidak, daging lebih kuat dibandingkan roh itu kan penurut daging lemah. Kita lebih kuat. Nah, mungkin kita harus mengutip lagi yang bahasa Latin yang biasa brother Boleh. sampaikan, ya kan? Tanpa Kristus, kita itu non posse non peccare. Non posse non peccare ya. Apa? Non posse non peccare Tidak bisa, mungkin. tidak dapat
tidak bisa tidak berbuat dosa. Selalu berbuat dosa. Ya, kecenderungannya selalu berbuat Iya dosa. kan? Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pose non pecare. Pose non pecare. Kita dapat untuk menolak dosa karena ada Kristus. Karena ada Kristus. Karena ada Roh Kudus. Ya. Jadi kemampuan kita untuk melawan dosa itu tadi diberikan oleh Allah. Kasih karunia Allah pun. Jadi bayangkan betapa indahnya hidup di dalam Kristus itu. Kita tidak dibiarkan sendirian untuk berjuang melawan dosa sendirian. Tapi kita diberikan Roh Kudus, diberikan firman Allah, diberikan hukum-hukum tadi. Jadi ini benar-benar menunjukkan, Daniel, Mike, ini loh hidup baru di dalam aku, gitu ya. You are not alone, kamu nggak sendirian dalam hidup ini. Roh Kudus akan selalu menolong kamu, mengingatkan kamu, yuk ada dosa bertobat. Apa sih susahnya untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan? Kalau tahu bahwa engkau sudah diampuni dosa-dosamu. Kan gitu, bukan supaya berbuat dosa lebih banyak, tapi Seperti untuk jemaat di Roma, bertobat, untuk bertobat lebih dalam. Ya. Gitu kan? Jadi itulah kenapa hukuman dosa sudah ditanggung. Supaya apa? Bukan supaya kita bebas berbuat dosa, tetapi supaya kita bertobat lebih dalam. Mantap. Puji Tuhan. Bukan seberapa banyak kita mengaku dosa, tapi seberapa dalam kita bertobat. Iya, kita bertobat. Nice. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you Pak Bro. Oke. Pembahasan antinomian ini. Iya. Kita bisa perpanjang. Jangan lupa legalisme Pak Bro. Kita masih bahas legalisme. Baiklah. Kalau saudara ada dalam ciri-ciri antinomian, jawabannya 2 Korintus pasal 5 ayat 15 tadi Pak Bro ya. Kristus telah menjadi jawabannya. Iya, bertobatlah. Percayalah kepada Injil. Amin. Sama-sama bertobat. Ya, God bless. God Sampai bless. jumpa.